Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat menerima pembelajaran pagi ini. Nah, anak ibu, materi kita pagi ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarnya, pada pembelajaran 2 kelas 3. Bersama dengan Ibu Resi Yuliani Putri. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, ibu siswa dapat mengetahui benda-benda yang terbuat dari kayu. Yang kedua, siswa dapat mencontohkan cara musyawarah yang baik. Yang ketiga, siswa dapat melakukan rangkaian kombinasi gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, coba anak ibu perhatikan, pernahkah anak ibu lihat benda seperti ini? Pasti pernah ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda lainnya. Nah, sebelumnya, mari anak ibu kita membaca teks kita bersama ya nak. Judulnya benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya seperti patung dan figuran. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu ini menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau pengrajin. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu. Maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, di sini desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka ragam jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air mengenang. Akhirnya terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut yaitu penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, coba anak perhatikan. Musyawarah di sini bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya,
pada pembacaan teks yang tentang hutan tadi. Dah, sekarang coba Naib perhatikan. Kamu telah bermusyawarah bersama teman-temanmu tentang penebangan liar. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Contohnya seperti ini. Dayu bersama teman-temannya sedang bermusyawarah. Nah, kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil, dan gawang kecil juga terbuat dari kayu. Nah, sebelum cocok, coba anak perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan loh ketika dilempar dan ditangkap. Mari kita perhatikan. Dah, mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan ya cara menangkap dan melempar bola yang benar. Dah, contoh yang pertama yaitu gerakan dasar melempar. Nah, Ibu bisa perhatikan gambar yang pertama. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, nah Ibu letakkan tangan ke di atas dan memegang bola. Setelah itu bersiap untuk melemparkannya. Dah, Ibu bisa perhatikan ya gambar pertama, memegang bola, setelah itu cara untuk melemparkannya dan melemparkan. Dah, yang kedua, gerakan dasar menangkap bola. Di mana gerakan dasar menangkap bola, Ibu bisa melihat caranya di bawah ini. Ya. Sekarang, gerakan kombinasi melempar dan menangkap seperti gambar yang ada di sini. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan ini dapat dilakukan dengan bermain, yaitu melempar dan menangkap. Nah, mungkin pembelajaran kita sudah sini. Maka tugas anak Ibu sekarang adalah tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Ada dari nomor 1 sampai nomor 4. Tugas keduanya yaitu perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah Ibu sediakan. Nama benda dan kegunaan benda. Dah, yang tugas PKN kita hari ini adalah anak Ibu dapat bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Ada 3 pertanyaannya. Dan tugas kedua PKN-nya adalah anak Ibu juga menjawab pertanyaan 3 buah dan buat di buku tema kamu ya, di buku tema 3 warna biru. Nah, cukup sampai di sini dulu ya Nak pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.